dalam match ketiga game kedua antara Anarchy Mika melawan MDR Delvin. Masih ditemani oleh captain kalian. Ada Virgil Aulia di sini dan juga saya Steven William. Siap. Agak halu ya teman-teman. Tapi kalau dilihat juga dari Lunar berada di area itu sempat ngepoking ke arah sana untuk coba kaget ya. Yes, ini kalau kita lihat dari early mid-nya ya, landing phase-nya mungkin memang dari Kill MBR lebih kuat ya. Dia punya spawn skill dari Lunar dan dari Ana juga dia sakit banget pastinya dari Kagura. Mungkin nantinya ketika level 4 udah beda cerita. Tapi kalau untuk landing mungkin masih bisa dibunuh sama MBR. Dan kalau kita lihat juga tentunya Lunar bersama dengan Ana. Oh, bakalan coba untuk masuk lagi. Umbrella dari seorang Ana sangat mengerikan, masih punya mekanik tentunya dari Kagura. Sisa-sisa kejayaan yang dulu walaupun sudah berubah dari Kaguranya sendiri, tapi skillnya masih tetap tidak bisa diremehkan dari seorang Ana. Ini yang bahaya, sumpah Aldosnya benar-benar kagak dikasih main sama sekali. Namun sudah ada backup, ini yang bahaya. Gak boleh sampai ada backup karena Brody juga nggak sulit untuk di take down gitu kan untuk di awal-awal, dan sudah datang juga kali ini dari Gyogoy. Masih ada efek slow dan flicker mau tidak mau harus digunakan. Yes, tapi seenggaknya ini memberikan space untuk Ichal supaya dia masih bisa selamat. Tapi lihat Ananya udah bakalan coba untuk nge-trap, tapi di belakangnya ada Nathan. Sayang sekali dari Queenie-nya dia nggak bakalan mau. Tapi kalau misalnya buat dari tingkat ini selama dia belum punya level 4, tadi kan dia belum punya level 4 ya, itu melawan Esmeralda berat sih, karena dia benar-benar terus-menerus untuk di poke habis-habisan dan nggak ada minion tadi. Betul, memang kalau sudah mulai sedikit dibalikkan Bun, sudah mulai mendekati juga dan effortnya. Sementara itu Ichal di arah top lane free banget, itu gold shield turret jadi makanan, dan habis ini harusnya dia bakal switch lane. Iya, dan kalau betul, dan kalau kita lihat juga, tahun depan memory ke arah seorang Vigil, tapi belum berasa Aldosnya masih bakalan fokus dulu untuk farming. Sementara itu Lunar udah mulai coba untuk memberikan Soul Bloom ke arah seorang Sherpas yang bakalan makan. pastinya dari War barusan, karena memang, tapi kok bisa dibilang ini killnya minim banget sih, kayak udah 4 menit gamenya killnya baru 1. Padahal kalau kita lihat match up antara Experience dan, kalau Experience oke lah ini lane pasif lah, lane mati gitu kan, tapi kalau ini gitu. Masih bisa pulang juga menggunakan Cyclone Eye lawan Nyx. Dia bakalan happy farming aja terlebih dahulu, probably mengamankan purple buff-nya. Sementara itu ini bisa menjadi kesempatan, sayangnya ini belum ada info, tapi kemungkinan besar juga karena tadi Bijalnya udah cukup sekarat, dia bakalan pulang. Tapi sudah ada Lunar juga yang mulai datang, ternyata hanya memberikan Soul Bloom, nggak mau coba untuk maju ke arah seorang Bijal. Salah dia yang di take down.
Iya, dan kalau misalkan kita lihat juga dari turtle yang terekspos kali ini bakal jadi bahaya sih harusnya. Karena ini bakal bisa dibilang free turtle untuk teman-teman RRQ juga. Dan yes, free turtle kali ini sudah mulai masuk juga dengan Twisting Eagle. Namun hati-hati karena terlalu ramai dan sudah ada reward manipulation juga yang di pop up kali ini. Ana yang bakal menjadi target utama dan Ana berhasil dicetak. Next target mungkin dalam pikiran yang bakal di fight back Queenie. Berhasil ditumbangkan juga kali ini, dua yang harus tumbang. Iya, dan kalau misalnya RRQ yang tertumbang seperti ini, hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Red team has slain the turtle. Udah ada Luna yang bakalan coba untuk circling Eagle ke atas seorang Quick. Ke belakang. Mulai itu juga tapi lihat lawan itu berani banget untuk Team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. double kill. Red team turret has been destroyed. Red team hero has been slain.
Ini udah mulai makin berbahaya lagi sih dari keduanya juga. Dan oh no, Bijal posisinya terlalu out of position kali ini, coba untuk kabur menggunakan Chespet. Terdapat memori terakhir dan berhasil mendapatkan kill, namun Princess Paul ternyata dengan last hit terakhirnya tadi. Iya, hari-hari nge-last hit ya tentunya dari seorang Princess Paul. Dan ini angkanya juga lucu banget loh, 2. Oke, Princess Paul 2 lucu banget sih memang. Tapi ya kalau misalkan dengan adanya 1 kill besar tadi, kali ini Lordnya mulai terbuka lagi. Lord yang terbuka langsung di setup juga sama teman-teman dari Rantu, nggak dikasih kendor sama sekali. Namun ini harus di fight, MBR nggak boleh ke sini karena sudah ada 1 Seedling Eagle ke arah Paul tadi. Bisa selamat juga, langsung mundur namun sudah ada real world manipulation kali mengincar karena Lalanix. Tidak ada entropy dan Lalanix yang harus tumbang kali ini, langsung mundur juga dari Navilera. Nggak boleh terlalu depan karena memang sakit banget damage yang diterima. Bakal push terus kan mungkin dari Bijal karena mungkin di passwordnya. Tapi kalau melihat Lordnya juga ini udah ada zone out yang cukup baik tentunya dari Princess Paul. Bahkan Lordnya sudah berhasil diamankan oleh seorang Queenie. Ini menjadi mimpi buruk untuk teman-teman dari Alvin. Walaupun memang selisih networknya nggak begitu jauh, tapi lihat mappingnya dipegang sama teman-teman dari arah Kimika. Tapi seenggaknya mereka bakalan mencoba untuk clearing dulu area bottom lane-nya supaya nanti nggak bakalan nge-push terlalu jauh. Dan Lord sudah mulai akan berjalan dari area bottom lane. Aldous bakalan coba untuk clearing di arah top lane karena tadi ada big wave dan dia butuh untuk dapetin stack-nya. Oke, 3 item defense, Brute Force, ada Thunderbelt juga, dan ada Radiant. Ini bisa dibilang Aldosnya udah mulai tanky, damage-nya benar-benar diambil dari pasif, namun reward manipulation masih bisa entropy ke belakang juga, dan Calling Star Moon masuk, langsung mengincar ke arah Gyogoi terlebih dahulu, dan masih bisa defense, seharusnya masuk lagi kali ini dari Queenie untuk poking damage saja, namun turret berhasil didapatkan. Chespet ke arah Princess Paul kali ini nggak hanya untuk kabur ternyata, langsung di cancel juga dan dia lebih fokus ke arah farming dulu. Nggak boleh terlalu biji juga ya tentunya teman-teman, apalagi tadi lihat juga udah ada 4 orang dari arah Kimika, nggak boleh banget yang dipaksain, namun Ichelnya juga lihat terlalu depan, benar-benar berani banget tentunya karena Ichelnya sendiri juga memang cukup tajam 201, tapi Lunarnya juga ketika Eagle-nya terlalu maju ke depan, seenggaknya dia masih bisa selamat, tapi Void Blast juga memang udah sakit banget terutama dari Gyogoi sendiri. Ice Queen One ini harusnya udah dia kantongin sih. Yes, dan harus defense dulu dari MBR, nggak boleh untuk offense lagi, dan memang dari Lalanix juga dia udah punya damage yang cukup sakit. Mereka udah bisa untuk ngasih damage ke arah RRQ, namun nggak boleh terlalu greedy karena sudah ada reward manipulation lagi. Ana masih bisa ngegocek barusan dengan Umbrella Flea-nya, namun kali ini positioningnya nggak bagus. Lunar yang diincar dan Lunar berhasil di take down. Next target Navilera juga harus di take down. Kali ini datang dari Aldosnya dengan Chespet barusan, dan kali ini bahkan ada 5 lawan 1. Nggak bisa berbuat banyak dari Bijal, memilih untuk flicker ke belakang. Iya, seenggaknya dia masih bisa menyelamatkan dirinya dan juga masih ada 3 orang yang akan hidup dari teman-teman MBR Delvin. Jangan sampai dia ikut takedown juga dan malah membuat jalan dari arah Kimika semakin mulus lagi. Tapi kalau buat arah Kimika, sekali mereka bisa mendapatkan 1 Lord lagi, menurut aku ini udah bisa menjadi penutup sih. Kalau teman-teman dari MBR Delvin nggak bisa melakukan wave management yang baik. Yes, benar. Dan kalau misalkan kita lihat dari goldnya juga udah mulai terasa sih. Dari goldnya udah mulai terasa perbedaan goldnya, walaupun memang bisa dikejar ya pasti bisa gitu kan. Ini angka yang masih belum terlalu berbahaya. Namun dengan positioning dan benar-benar dari turret yang udah dihancurin sama RRQ, ini membuat map control dari RRQ juga luas banget. Sementara kalau kita lihat gimana top turret juga bakal dicoba untuk dihancurin kali ini dan gak bisa di defense bahkan sama teman-teman dari MBR. Betul sekali, lihat gimana Ice Queen One-nya benar-benar lengket banget tadi point crystalnya juga ke arah teman-teman dari MBR Delvin, super slow dan ke arah seorang anak 1 bar HP loh. Oke, tapi kalau kita lihat ya di sisi lain Bijal ini dari tadi farmingnya masih free loh. Dia masih farming terus dapetin stacknya lagi. Ini bakal jadi bahaya kalau semakin late game nanti. Karena memang ya kita tahu lah, apalagi kayak Gyogoi gitu, dia target yang bisa banget untuk langsung di one strike kill sama Aldous nanti dengan damage yang besar banget. Ditambah dengan Ichel, ketika dari skill yang udah ke-bait itu bisa banget untuk menjadi target priority dari Aldous nanti. Nah itu dia, itu udah benar-benar gak boleh memisahkan diri dari kawanan teman-teman RRQ Mika supaya dia masih bisa mendapatkan follow up yang cukup cepat ketika nanti kalau misalnya Aldous sudah merasa oke, kayaknya aku udah bisa one shot orang nih dengan 1 kali geprek gitu kan. Mungkin ya 300 kali ya, 300 Ya. tak asik sih. Asik sih, menjadi
Saitama nggak sih? One Punch Man, gebuk. Itu maratis. Kalau maratis gue gubrak. Jadi otak lah gitu. Langsung masuk rumah sakit ya tentunya teman-teman, temuk badannya sampai kita langsung sum. Tapi kalau ngelihat adanya satu void crystal yang dikeluarkan juga sama teman-teman dari Alpha, mereka bakal menghambat jalannya MBR Delvin untuk bisa nge-contest, tapi di reset lagi, nggak bakal dikasih dengan mudah. Teman-teman dari MBR Delvin, mereka juga masih memantau, nggak mau besar, tapi Cyclone Eye sudah sempat dipakai. Oh, teman-teman dari MBR Delvin. Oke, dan lagi-lagi Bijel sibuk farming. Bijel masih nggak mau fight kali ini dengan Cashpad, mungkin dia bakal menyusul nantinya. Dan ya, kalau misalkan kita lihat Lordnya udah mulai diinisiasi sama teman-teman dari RP dan di reset lagi, memang posisinya nggak enak banget. Juga tentunya dari Navilera sendiri, dia bakalan coba untuk di all in. Udah dari Lord Manipulation, langsung aja menjadi killing spree untuk seorang Queenie. Lordnya sepertinya bakalan free tentunya untuk teman-teman dari RRQ Mika. MBR Delvin coba untuk mendapatkan kontes, tapi sepertinya tidak berani sih, karena ngelihat tadi juga udah cukup banyak orangnya dan pasti mereka udah gak mau menambahkan korban. Lebih baik coba untuk nahan, karena ini juga masih Lord yang kedua, masih cukup mudah untuk di-clear. Iya betul. Dan kalau misalkan kita lihat di mana Lord yang muncul ke arah bottom lane seharusnya, ini bakal menjadi penentuan juga sih. Ini bakal menjadi penentuan karena memang Lordnya juga udah nabrak satu. Turretnya udah tinggal dikit, otomatis bahwa ini bakal hancur sendirinya. Tapi pertanyaannya gimana cara untuk landing lainnya yang bisa jalan dengan mulus gitu kan, untuk mengincar 3 inhibitor. Kalau cuma dapetin 1 inhibitor, bakal jadi sedikit rugi sih jatuhnya. Oke, bakalan jadi sedikit rugi tentunya ya. Tapi kalau kita lihat juga tentunya dari Princess Paul, dia masih bakalan berada di area terdepan dari teman-teman RRQ Mika sendiri. Benar-benar berani banget, tapi memang di arah bottom lane-nya juga Lordnya udah bakalan coba untuk masuk lagi, menubruk sepertinya ke arah Taras. Langsung aja diruntuhkan inhibitor Taras yang berada di area bottom lane. Sementara itu untuk di lane-nya bakalan coba untuk di-press sama 4 orang dari RRQ Mika. Sudah datang lagi wave-nya dan bahkan udah ada di Lord Manipulation, tapi Queenie-nya masih sempat terkena stun. Masih ada Circle Eagle bakalan masuk juga dari seorang Bijelnya, tapi lihat gimana Navilera bakalan menjadi bulan-bulanan dari teman-teman RRQ Mika. Dan kali ini kita lihat di mana Cashpad yang dibuka tadi, namun belum ada inisiasi berlebih. Kali ini sudah mulai masuk lagi. Queenie berhasil mendapatkan 1 inhibitor turret di arah top lane. Coba di-clear lagi semua minionnya, menunggu minion masuk. Kali ini 4 versus 5. Coba untuk di poking damage sebisanya. Kali ini masuk dari Lele Pingkan, coba fight sama Bijel. Namun sudah 1 entropi juga yang di open, bakal fokus ke arah base sepertinya dari Ijel. Tidak peduli sama dunia, langsung fokus ke arah base-nya. Namun minion yang belum masuk, harus dikit mundur dulu, minion yang mulai spawn. Harus dikit hati-hati, namun fokus ke arah base lagi. Dan RRQ take the game, take the match. Dan RRQ lanjut lagi di babak selanjutnya. Congratulations untuk RRQ Mika karena mereka sudah berhasil masuk ke dalam babak selanjutnya, dan kita juga pastinya akan langsung memberikan kepada analis kita yang